Saudara-saudara terkasih, siapakah di antara kalian yang bijak dan berbudi? Baiklah ia menyatakan perbuatannya dengan cara hidup yang baik dan lewat hikmat yang lahir dari kelemahan dan jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia dan dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buahan yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus,
Tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang menusukkan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berpusat, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridku supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak yang makin datang berkerumun, dia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu bangkit berdiri. Ketika Yesus sendiri di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanya mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus. Para pastor, para suster, brother, Bapak Ibu, khususnya orang tua dari anak-anak ini akan menerima komuni pertama dan juga menerima sakramen peneguhan atau sakramen krisma, serta saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Pada bagian awal renungan ini saya ingin menyapa secara pribadi adik-adikku sekalian, calon penerima komuni pertama juga sakramen krisma. Selamat pagi. Hari ini menjadi hari yang sangat istimewa bagi kalian karena yang akan menerima komuni pertama untuk pertama kalinya akan menyambut tubuh Tuhan dalam dua rupa, tubuh dan darah Kristus. Dan yang akan menerima sakramen krisma atau peneguhan akan menerima kepenuhan inisiasi Kristiani melalui pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau memperhatikan teks liturgi pada halaman 10 itu pada bagian pengantar dikatakan, "Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada para calon krisma dan seterusnya." Dan pada bagian akhir dikatakan, "Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah
Dan semoga berkat pengurapan ini mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan menjadi serupa dengan Yesus Kristus Putra Allah? Kalian masih ingat apa yang terjadi pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan? Setelah pembaptisan terdengar suara yang mengatakan, "Engkaulah putra kesayanganku, kepadamulah aku berkenan." Jadi pada saat itu diumumkan kepada dunia, kepada orang-orang yang menyaksikan pembaptisan bahwa Yesus itu adalah Putra Allah. Dia adalah anak Allah. Dan yang akan menerima krisma melalui pembaptisan, salah satu buah dari sakramen baptis bahwa Anda, kita semua itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, ada beberapa lagi yang menjadi buah dari sakramen baptis. Tapi hari ini dinyatakan kepada kita bahwa Yesus Putra Allah, kita semua adalah putra putri kesayangan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadi serupa dengan Yesus. Ketika Yesus keluar dari sungai itu, lalu dikatakan, turunlah atau terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Jadi Yesus pada saat itu menerima pembaptisan sekaligus menerima pencurahan pencurahan Roh Kudus. Dan kalian nanti di dalam perayaan ini juga akan menerima pencurahan Roh Kudus. Dan kita ingat pengalaman para rasul ketika pada hari Pentakosta. Pada waktu itu dikatakan, turunlah suara atau terdengarlah suara, dan kemudian lidah-lidah api itu turun hingga pada mereka. Dan pada saat itu dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Sebentar kalian akan menerima pencurahan Roh Kudus. Kalau dinyatakan bahwa dengan pencurahan ini kita menjadi serupa dengan Yesus Putra Allah, bahwa memang benar menerima pembaptisan kita menjadi anak-anak Allah, menerima pencurahan Roh Kudus di dalam penumpangan tangan yang dilakukan oleh imam. Dan dengan itu kita menjadi serupa dengan siapa? Dengan Yesus. Pertanyaan berikut adalah, apa tujuan pencurahan Roh Kudus itu? Nah, kalau kita lihat pada Yesus jelas ya loh. Sebelum Yesus mewartakan Injil, mewartakan tentang kerajaan Allah, menyerukan pertobatan, dia dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Kudus yang dicurahkan oleh Bapaknya. Itu terjadi pada peristiwa pembaptisan Yesus. Kemudian untuk rasul, bahwa mereka menerima pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta, agar dengan pencurahan itu mereka mendapatkan kekuatan rahmat dari Allah untuk memberikan kesaksian tentang Yesus sebagai Putra Allah itu di dalam tugas perutusannya. Nah, kembali kepada adik-adik yang akan menerima sakramen Krisma. Pertanyaan, untuk apa kalian menerima sakramen
Krisma pada hari ini. Untuk apa? Ada yang mau memberikan jawaban? Untuk apa? Ada yang mau angkat tangan? Tidak perlu takut salah. Kalau memperhatikan sekali lagi juga teksnya, di dalam teks kita ini sangat jelas bahwa tujuan dari pencurahan Roh Kudus itu dikatakan agar mereka dapat menjadi anggota gereja yang aktif. Jadi tujuan pencurahan penumpangan tangan, memohon karunia Roh Kudus untuk kalian pada hari ini, di teks saya itu halaman 10. Ya, menjadi anggota gereja yang aktif, dan yang kedua, dan memberi sumbangan untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya, memberikan kontribusi untuk pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus. Dengan cara apa? Pertama disebutkan ada dua: menghayati iman dan mengamalkan kasih. Cara yang kalian sebut pertama, menghayati iman. Coba diulang. Sekali lagi. Dan yang kedua, mengamalkan kasih. Sekali lagi. Nah, itu dia. Maka kalau pada hari ini kalian menerima pencurahan Roh Kudus, itu dua maksudnya, supaya semakin menghayati iman, dan yang kedua semakin menghayati, mengamalkan kasih itu dalam hidup setiap hari. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selain bahwa hari ini kalian menerima pencurahan Roh Kudus, juga menerima buah-buah dari pencurahan itu. Ya, mana saja itu buah-buah Roh Allah, Roh Kudus, yaitu beberapa sikap keutamaan Kristiani, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Ini semua keutamaan nilai yang dihayati oleh Yesus, dihayati oleh para rasul dan tokoh-tokoh gereja, kaum beriman, dan kita semua dipanggil untuk menghayati, menghidupi buah-buah Roh itu di dalam hidup ini, di dalam seluruh sikap hidup sebagai orang-orang beriman. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Yesus yang baik itu, yang telah menerima anugerah Roh Kudus dari Bapaknya, itu menjalankan perutusannya dengan cara apa? Menyembuhkan seorang anak yang sejak kecilnya itu kerasukan setan. Lihat ya, bagaimana rahmat Roh Kudus, curahan Roh Kudus dari Allah Bapa kepada putranya Yesus itu kemudian menggerakkan dia untuk melakukan perbuatan kebaikan. Atau di dalam bahasa gereja, ciri orang dewasa, ya salah satunya bahwa kita semua terpanggil, adik-adik sekalian terpanggil untuk melaksanakan perbuatan kebaikan dalam hidup ini. Tanggap terhadap situasi sekitarnya. Orang baik itu mudah menolong, membantu, dan selalu bersikap ramah di dalam hidupnya. Selalu mengusahakan kebaikan bagi sesama, perkembangan, kemajuan bagi sesama. Dan ini persis yang diperingatkan oleh Rasul Yakobus di dalam bacaan kita yang pertama, untuk berhati-hati dengan satu hal yang membuat kita kemudian terpisah dari Allah dan sesama, itulah sikap iri hati. Ya, kita iri bila teman berhasil, kita iri bila teman itu berbuat baik dan sebagainya. Pada hari ini
kita diperingatkan untuk tidak jatuh di dalam perbuatan seperti itu. Rasul Yakobus mengingatkan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kepentingan-kepentingan kita yang bertentangan dengan kepentingan orang banyak, kepentingan bersama, lalu akan membuat persaudaraan itu menjadi retak, komunikasi itu menjadi tumbuh, menjadi dingin, saling mendiamkan satu dengan yang lain, karena saudara-saudari akan menerima karunia Roh Kudus. Saya kembali kepada apa yang dikatakan, berikan kontribusi bagi pembangunan tubuh Kristus dengan menghayati iman. Ini yang ditunjukkan oleh Yesus di dalam hidup, mewujudkan kasih, menyatakan perbuatan-perbuatan baik itu. Coba kalian ingat kembali yang akan menerima sakramen Krisma. Saya mau tanya, kalian yang akan menerima sakramen Krisma ini apakah terlibat di dalam kegiatan gereja? Ya atau tidak? Ya. Contohnya apa? Kegiatan mana? Kelompok katedral mana? PPA. Amin. Apalagi? Lektor. Betul? Dari usaha kalian untuk mengambil bagian berkontribusi bagi pembangunan gereja. Nah, tentu dalam lingkup yang kecil PPA harus memberikan waktu, berdiskusi bersama, membagi tugas, menjalankan tugas dengan tanggung jawab, bicara dan sebagainya. Itu salah satunya. Dan cara-cara seperti ini, adik-adikku sekalian, akan membuat kalian itu guyup satu dengan yang lain, menyadari bahwa kehadiran teman yang lain itu penting bagi diriku untuk pembangunan gereja. Karena kita mau gereja, atau kita disebut gereja, itu tidak hanya satu keluarga, persekutuan. Kalian sebagai gereja-gereja muda, gereja mini dan sebagainya. Hari ini kalian menerima pencurahan Roh Kudus supaya aktif sebagai remaja, sebagai orang-orang muda Katolik, dan teguh tentu beriman kepada Allah dalam persekutuan gereja. Coba sebutkan sifat-sifat gereja. Satu, yang Krisma. Satu, Kudus, Katolik, Apostolik. Sekali lagi kalian sebut bersama-sama. Tiga. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Satu, Kudus. Satunya jangan bilang ya. Satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Jadi mengimani Kristus itu di dalam persekutuan gereja yang satu, Kudus, Katolik, dan jadi melalui kegiatan-kegiatan menggereja kalian saling menguatkan, meneguhkan. Yang goyang-goyang menurut Pastor Hans kalau ngalami lope-lope misalnya, ya mesti dikuatkan. Ya dong. Ada yang jelas, fokus kita yang jelas, pembangunan tubuh Kristus. Yang kedua itu untuk mengamalkan kasih. Iya dong. Ada saudara-saudara teman-teman yang mengalami duka, saya perhatikan lalu mulai kalian jalankan les. Betul tidak? Les kedukaan di sekolah sama. Kumpul uang Rp1.000, Rp5.000 untuk berkontribusi peduli pada teman yang sedang berduka. Ada yang tertimpa bencana lalu juga les seperti itu jalan. Dan itu dikoordinir oleh orang muda, oleh PPA. Karena itu ke depan sebagai bagian aktif dari renungan ini, saya ingin mengajak kalian betul menghayati, menghidupi rahmat Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus yang hari ini akan dicurahkan ke dalam diri ya kalian masing-masing untuk hal-hal yang baik seperti ini, bukan justru hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang baik demi pembangunan gereja. Kalian sebagai satu komunitas, ya, satu kumpulan. Ya, orang muda kita sebut PPA tadi, kita sebut OMK, dan sama juga halnya dengan yang usia sekami yang hari ini akan menerima tubuh dan darah Kristus. Ya, dengan aktif ikut dalam kegiatan-kegiatan sekami, mungkin juga sudah ada yang ikut PPA atau setelahnya akan ikut
PPA. Nah, hari ini Tuhan menyapa kalian secara pribadi. Kita syukuri Dia bekerja terus di tengah gerejanya melalui Roh-Nya, melalui para pendamping yang telah mempersiapkan kalian dari awal sampai pada hari ini. Semoga rahmat Tuhan terus tercurah melimpah atas kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama, khususnya para calon Kristus pada minggu pertama, memperbaharui janji baptis kita dengan mengucapkan syahadat yang panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Dia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah. Dia dilahirkan bukan dijadikan, sejahtera dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya, keselamatan kita. Dia dikandung dari Roh Kudus, disertai dengan Maria, dan menjadi manusia. Ia disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga Ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan Dia, mengadili orang yang tidak akan mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia tidak dimuliakan. Ia berasal dari Bapa dan Putra. Ia serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersama dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengaku satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, agar Dia sendiri mencurahkan Roh Kudus kepada para calon Krisma ini, agar mereka dapat menjadi anggota gereja yang aktif dan memberi sumbangan untuk pembangunan tubuh Kristus dengan menghayati iman dan mengamalkan kasih. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerah-Nya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapan ini mereka menjadi serupa dengan Kristus, Putra Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus, Roh penghibur kepada mereka, Roh penasihat dan kekuatan, Roh pengetahuan dan ibadat, dan penuhilah mereka dengan roh takwa kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa telah memanggil saudara-saudara kami untuk menjadi wali Krisma kepada perayaan ini. Mereka telah mempersiapkan dan calon Kristus sejak awal sampai pada hari ini. Dan kami mohon anugerah Allah Roh Kudus atas mereka, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, agar menjadi wali Krisma baik hari dan selanjutnya di dalam mendampingi mereka dalam hidup setiap hari demi kesesuaian pengantar. Amin. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus, damai Kristus.
Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai Kristus. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai Kristus. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai Kristus. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai Kristus. Albertus, terimalah tanda kurnia Roh. Albertus, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai Kristus. 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 Maria, 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 terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai Kristus. Albertus, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai Kristus. Maria, 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 terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai Kristus. Albertus, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai Kristus. Albertus, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai Kristus. Maria, 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 terimalah tanda kurnia
Kristus. Iya, terimalah tanda kurnia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus, damai Kristus. Albertus, terimalah tanda kurnia Roh Kudus, damai Kristus. Albertus, terimalah tanda kurnia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, 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 terimalah tanda kurnia Roh Kudus, damai Kristus. Albertus, terimalah tanda kurnia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, 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 terimalah tanda kurnia Roh Kudus, damai Kristus. Albertus, terimalah tanda kurnia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus, damai Kristus. Albertus, terimalah tanda kurnia Roh Kudus, damai Kristus. Albertus, terimalah tanda kurnia Roh Kudus, damai Kristus. Albertus, terimalah tanda kurnia Roh Kudus, damai Kristus. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus, damai Kristus. Maria,
Kristus. Albertus, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai Kristus. Albertus, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai Kristus. Terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai Kristus. Albertus, 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 terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai Kristus. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai Kristus. Maria, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Damai Kristus. Saudara-saudari, marilah kita dengan rendah hati di hadapan Allah Bapa yang Maha Kuasa bersatu dalam doa, sebagaimana kita bersatu dalam iman, harapan, dan cinta kasih yang berasal dari Roh Kudus. Bapa, gerejamu yang sedang mengembara di dunia ini mengalami banyak tantangan dan hambatan. Semoga mereka semua dalam lingkungannya masing-masing menjadi saksi kabar gembira dan membawa damai sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang baru saja dikuatkan dengan kurnia Roh Kudus, ya Bapa, semoga mereka berakar dalam iman, bertekun dalam cinta kasih, dan memohon dan memberi kesaksian tentang Kristus Tuhan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para mereka yang telah mendorong saudara-saudari ini, baik dengan perkataan maupun dengan teladan, untuk mengikuti jejak Kristus, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para calon penghuni pertama, ya Bapa, semoga anak-anak kami yang pada hari ini menanggapi undangan Tuhan Yesus masuk ke dalam ucapan syukur dan kelak menjadi saksi-Mu yang hidup bagi dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas peran serta para pendamping, pembimbing yang telah mempersiapkan sejak semula anak-anak kami ini untuk penerimaan komuni pertama dan sakramen Krisma pada hari ini. Semoga contoh kesaksian pelayanan hidup mereka juga menggerakkan kami semua di dalam hidup gereja untuk saling melayani,
mendukung membangun gereja sebagai tubuh Kristus, khususnya di stasi Tonga ini. Marilah kita mohon. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada para rasul-Mu. Engkau menghendaki agar dengan perantaraan mereka dan para pengganti mereka, Roh Kudus diberikan kepada umat beriman. Sudilah mendengarkan permohonan kami. Semoga rahmat yang telah Kau anugerahkan kepada para rasul pada permulaan gereja ini berkembang pula dalam hati umat beriman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Terimalah persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukan hati di dalam Tuhan-Mu.
yang Maha Kuasa, Tuhan Allah kami, terima dengan rela persembahan kami umat-Mu berupa roti dan anggur sebagai lambang persembahan hidup kami, khususnya para hamba-Mu yang baru saja menerima karunia Roh Kudus-Mu. Semoga berkat keturunan Roh Kudus para hamba-Mu ini semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga oleh daya Roh Kudus mereka semakin berani memberikan kesaksian tentang Kristus yang bangkit dan kini hidup mulia dan berkuasa bersama Bapa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, selayak kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab Ia telah naik melampaui segala langit, lalu duduk di sisi kananmu, dan sesuai dengan janjinya Ia mencurahkan Roh Kudus ke dalam hati setiap orang yang Engkau angkat menjadi anak-Mu. Maka dari itu kami bersujud di hadapan-Mu bersama laskar para malaikat yang tak henti-hentinya melambungkan pujian bagi-Mu sambil bernyanyi. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wahai Tuhan kami berdoa,
Kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Bapa, ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Terima mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang terlibat dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu.
dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau sudi datang kepada kami. Ya Yesus, kami rindu menyambut Engkau dengan hati gembira seperti penduduk Yerusalem menyambut Engkau dengan daun-daun palma. Ya Yesus, kami percaya kini Engkau hadir benar-benar dalam hosti dan anggur dalam kurban misa ini. Ya Yesus, kami orang berdosa. Kami menyesal dengan sepenuh hati. Ampunilah kami. Kristus.